siapa yang tidak kenal dengan penyakit HIV/AIDS? Penyakit ini konon belum ditemukan obatnya. HIV atau Human Immunodeficiency Virus ini pertama kali ditemukan pada tahun 1959 di Republik Kongo. HIV adalah virus yang dapat menyebabkan penyakit AIDS. Virus ini merusak daya tahan tubuh dengan menyerang sistem kekebalan tubuh atau imunitas tubuh, sehingga sistem kekebalan tubuh menjadi tidak berdaya dalam melawan infeksi. Setelah sistem kekebalan tubuh hilang, maka penyakit akan mudah menghinggapi orang tersebut, sampai suatu saat muncul penyakit yang berbahaya dan menyebabkan kematian. Cara penularan virus ini bermacam-macam, misalnya melalui hubungan seksual, pemakaian jarum suntik bersama-sama, transfusi darah, atau bahkan tidak sengaja tergores jarum yang terkontaminasi virus ini, atau bahkan tidak sengaja tergores jarum yang terkontaminasi virus HIV. Bahkan pada ibu yang mengandung dapat menularkan pada bayi yang sedang dikandungnya. Sebelum Anda terinfeksi virus ini, ada baiknya jika Anda berjaga-jaga. Oleh karena itu, pengetahuan akan penyakit ini sangatlah penting. Berikut beberapa mitos dan fakta tentang penyakit HIV/AIDS. Mitos yang pertama adalah HIV hanya menjangkiti kelompok homoseksual atau pengguna narkoba saja. Faktanya, setiap orang yang melakukan hubungan seks yang tidak terlindungi, berbagi penggunaan alat suntikan, atau diberi transfusi darah yang terkontaminasi HIV dapat tertular. Bayi dapat terinfeksi HIV dari ibunya selama masa kehamilan. Mitos yang kedua adalah minum antibiotik sebelum melakukan hubungan seks dapat mencegah terkena infeksi menular seksual. Faktanya adalah antibiotik digunakan untuk mengobati infeksi, bukan untuk pencegahan. Mitos yang ketiga adalah nyamuk dapat menularkan virus HIV. Faktanya adalah nyamuk tidak menularkan darah orang lain yang mereka hisap kepada korban baru HIV. Mitos yang keempat adalah terinfeksi HIV berarti vonis mati. Faktanya adalah dengan perawatan dan pengobatan serta pola hidup sehat, seseorang yang terinfeksi HIV tetap dapat sehat dan berumur panjang. Pengobatan HIV sangatlah penting, karena HIV/AIDS dikategorikan penyakit yang berbahaya dan menular. Belakangan ini banyak kabar bahwa obat untuk virus ini sudah ditemukan. Tidak ada obat yang sepenuhnya dapat menyembuhkan penyakit HIV/AIDS. Jangan menunda penanganan setelah Anda tahu telah terinfeksi HIV. Karena jika terlambat, virus bisa dengan cepat menyebar ke dalam sistem kekebalan tubuh, sehingga hal ini bisa mengganggu kesehatan Anda. Selain itu, Anda juga bisa menghindarkan penyebaran virus kepada orang-orang yang Anda sayangi ataupun kepada orang lain. Menjaga kesehatan tubuh sangatlah penting. Namun apabila penyakit sudah menyerang Anda, ada baiknya jika Anda segera pergi berobat. Segeralah datang ke pengobatan herbal Gus Soleh. Dengan menggunakan 100% herbal, terbukti aman dan efisien. Ya pemirsa, penyakit HIV atau juga AIDS ini merupakan bukan salah satu penyakit yang mematikan ya, yang pasti dimana di sini kadang orang beranggapan itu salah ya. Dan pada kesempatan di sore hari ini, di weekend ini, kita hadir untuk menemani Anda di Zona Natura. Dan pada kesempatan di sore hari ini sudah hadir di studio kita ada Klinik Herbal Gus Soleh ya. Seperti itu, ada Gus, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya, dan ada Mas Sami juga. Dan pemirsa, di sini pada kesempatan di sore hari ini sudah hadir di studio kita, yaitu ada Ibu Vera. Ini merupakan salah satu pemerhati AIDS dan juga beliau dari Yayasan HIV juga, seperti itu ya Ibu ya. Nah, Gus Soleh, sebelum kita membahas tentang tema kita pada kesempatan di sore hari ini, yaitu terobosan baru dalam pengobatan HIV, AIDS, dan hepatitis dengan herbal asli Indonesia. Betul seperti itu. Nah, sebelum ke pokok pembahasan yang kita bahas pada tema kita di atas ini, yang ingin saya ketahui bagaimana sih pengobatan yang baik dan bahkan sempurna? Jadi intinya pengobatan yang baik itu pengobatan yang efektif ya, efisien ya. Kemudian juga risikonya sangat minim atau kalau bisa nol lah.
Oke. dan juga yang sembuh tuntas, jadi tidak ketergantungan obat ya. Oke, Tapi kalau bisa memang pasien tetap bisa beraktivitas. Baik. Kan kadang-kadang kalau seperti penyakit-penyakit yang berat atau yang memerlukan tindakan operasi di pengobatan secara umum ya, itu kan banyak menyita waktu, mengeluarkan biaya yang terlalu besar. Iya, seperti itu. Bahkan seperti penyakit kanker ini, kalau kata orang sekarang rumah satu habisnya. Oh, oke. Iya, Baik, jadi iya. selain vonisnya adalah kanker, itu membuat kanker Iya. juga, kantong kering seperti itu ya. Ya, tentunya seperti itu. Dan kami ini hadir untuk memberikan pengobatan yang sifatnya untuk memudahkan dan meringankan. Oke, seperti Ya. itu. Jadi memudahkan, meringankan, Iya. tidak membebankan Tidak kepada membebankan, pasien iya, seperti iya, itu ya. iya. Nah, Gus Ele, kalau kita lihat HIV dan juga AIDS, hepatitis ini adalah penyakit yang masih menjadi PR bagi dunia medis bahkan Iya, internasional benar, seperti benar. itu ya. Nah, bagaimana bisa nih di tempat Gus Ele ini katanya banyak sekali pasien-pasien yang memiliki kesembuhan yang secara signifikan, betul begitu ya Iya, Ibu Vera ya. Nah, ini sampai sembuh. Iya, iya. Mungkin bisa diberikan penjelasan tentang hal ini. Jadi kalau untuk hepatitis kami merintisnya sudah lama ya. Sekitar tahun 2003 kita sudah mulai meneliti dan mengembangkan obat-obatan yang berhubungan dengan penyakit hepatitis A, B ataupun C. Di tahun 2005 kita sudah mulai masuk ke HIV, di 2007 sudah mulai ketemu obatnya HIV. Tapi pada waktu itu sangat lama penyembuhannya, bisa 14 bulan, 16 bulan. Oke, Iya, seperti itu. jadi kalau selama itu mungkin pasien kan jenuh juga ya, tiap hari minum obat sehari Minum 3 obat. kali. Tapi ini juga masih kita katakan masih dibilang atau dikategorikan lebih ringan daripada obat yang diminum sampai seumur hidup kan begitu. Nah, tapi kita tentunya tidak puas kan. Coba kita kembangkan lagi, kita perbarui lagi, kita sempurnakan lagi. Sampai sekitar tahun 2009 itu bisa sembuh sekitar 9 sampai 12 bulan. Di tahun 2011-12 itu sekitar antara 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan Dan ini sampai sekarang masih kita kembangkan terus. masih dikembangkan lagi supaya penyembuhan lebih ini baik secara lagi ya, cepat lebih- gitu ya. Karena seperti memang itu ya. sebagian besar ya, lebih dari 50% ya ada yang bisa sembuh tuntas. Sisanya kadang-kadang nggak sembuh tuntas, masih harus konsumsi obat. Harus mengkonsumsi Karena dalam satu keluarga ya, misalkan ada ayah sebagai sumber penular ya, terus ada istri, ada anak. Kadang-kadang anaknya bisa sembuh tuntas, istrinya sembuh tuntas, tapi ayahnya enggak. Oh, kenapa? Ada alasan Nah, ini apa? juga Ini masih kita sama-sama sebenarnya kalau menderita. dilihat sama-sama, bahkan kondisinya hampir sama antara ayah sama ibu ya. Tetapi faktanya kadang-kadang seperti itu. Ini yang masih jadi PR kami kan. Oh, jadi Kenapa nggak bisa sekalian sembuh satu keluarga, kan lebih membahagiakan itu. Oke, seperti itu. Bahkan pernah waktu itu kita juga sempat melihat ini anak, ibu, bapaknya udah meninggal, Iya. ibu dan Iya, anaknya ketolong Iya, seperti itu. 3 pasang itu Bang. Oh, oke. Dari Yayasan Beliau nih. Bu. Dari Vera. Ibu Vera seperti itu ya. Nah, biasanya kalau kita melihat gejala-gejala awal, kadang kan orang tidak menyadari ya terkena HIV atau juga AIDS Iya, karena iya. kelihatan seperti orang normal seperti itu. Gejala-gejala awalnya itu biasanya seperti apa? Paling mudah untuk atau Bu Vera aja yang lebih Bu Vera mungkin bisa menjelaskan. Oke. Iya, biasanya kan gejalanya itu cuma flu, demam biasa, terkadang ya menghilang dengan sendirinya tiap minggu dan lain sebagainya. Tapi lama-kelamaan kan mereka juga merasa bahwa kok saya seperti ini. Nah, kebanyakan mereka teman-teman ini kan banyak yang tertutup. Pada saat sudah stadium berapa mereka baru mau ngomong dan lain sebagainya. Ada beberapa teman kemarin umur 16-17 juga meninggal karena HIV/AIDS ya. Nah, sekarang itu kalau menurut kedokteran kan sampai sekian tahun itu mereka kan baru melakukan hubungan seks baru 2 tahun 3 tahun kan mereka sudah diet juga. Gitu. Seperti Mungkin itu. karena mereka tidak bisa menjaga pola hidup dan sebagainya dan tidak meminum obat yang sudah diberikan oleh dokter rumah sakit yang menangani kasus-kasus HIV/AIDS dan juga mungkin Oke. Dan mungkin kita lanjutkan nanti ya Ibu Vera ya. Karena memang benar sekali pemirsa, penyakit yang satu ini adalah penyakit yang mungkin hampir semua orang apabila Anda tes tiba-tiba ada teridentifikasi HIV positif seperti itu, tentunya ini akan menyembunyikan. Nah, jangan sekali-sekali Anda menyembunyikan, apabila disembunyikan itu akan berakibat berbahaya. Baik, nanti kita akan kembali lagi untuk membahas tema yang sangat menarik pada kesempatan di sore hari ini. Jadi tetap di Zona Natura. Anda menderita penyakit jantung, kista, miom, tumor,
darah tinggi, kolesterol, diabetes, batu ginjal, batu empedu, stroke, atau HIV. Bingung dengan biaya berobat Anda? Kini telah hadir pengobatan herbal Gus Soleh. Ampuh, aman, tanpa efek samping, tanpa operasi. Silahkan telepon atau SMS kami di nomor berikut. Atau langsung datang di alamat praktek kami. Tiga, dua, satu. Ini acara perdana. Selfie merajalela, merambah pria, wanita, tua, dan muda. Aku sebagai Ultraman harus turun tangan. Apalagi kalau bukan selfie song. Cekrek, cekrek. Jangan lewatkan Selfie Show setiap Kamis hingga Sabtu pukul 8 malam hanya di BBS Inspirasi Keluarga. Anda menderita penyakit jantung, kista, miom, tumor, darah tinggi, kolesterol, diabetes, batu ginjal, batu empedu, stroke, atau HIV. Bingung dengan biaya berobat Anda? Kini telah hadir pengobatan herbal Gus Soleh. Ampuh, aman, tanpa efek samping, tanpa operasi. Silahkan telepon atau SMS kami di nomor berikut. Atau langsung datang di alamat praktek kami. Ya pemirsa, kembali lagi di Zona Natura menemani Anda pada kesempatan di sore hari ini. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di line telepon kita, Anda bisa langsung bergabung di 031 546 6446. Sekali lagi saya ulangi, 031 546 6446. Anda bisa berkonsultasi bersama dengan Gus Soleh di sini dan juga mungkin tanya-tanya sama Ibu Vera seperti itu ya. Karena memang di sini kita juga mengunggah bagi Anda yang dimanapun Anda berada, mungkin memiliki penyakit yang tentunya kita bahas pada kesempatan di sore hari ini. Anda bisa berkonsultasikan secara pribadi, mungkin bisa seperti itu ya. Bisa. Karena malu mungkin ya. Nah, Ibu Vera, kalau tadi kita sempat membahas bahwa gejala-gejala awal mungkin adanya flu, demam yang tidak berkesudahan. Semakin lama orang tersebut semakin menyadari kenapa dengan saya ini seperti itu ya. Ya, ya terkadang kan sembuh dengan sendiri ketika virus-virus itu masuk. Saya sendiri bukan ahli dokter, bukan dokter ahli untuk penyakit itu, tapi pengalaman saya di Thailand ataupun di negara-negara lain yang kami mengatasi permasalahan HIV/AIDS. Sejarah juga di Surabaya pertama kali anak di Doli yang kena HIV/AIDS dan sebagainya, itu kan yang membuat kami banyak belajar dari sana. Justru mereka yang memberikan pelajaran buat kami sehingga saya bisa duduk di mana aja untuk menceritakan bagaimana pengalaman HIV/AIDS itu ada di dalam tubuh mereka. Di dalam tubuh mereka. Kemudian yang membuat si pasien ini cepat larut untuk kematian adalah karena mereka tidak mau rutin meminum obat. Tapi misal obat apa aja, kalau memang dia mau disiplin untuk meminumnya, otomatis kan ada hasilnya. Ada hasilnya, ada perubahan. Ada perubahan bahwa sarannya itu memang banyak dari Gus Soleh, dari mana aja ya, dari Dr. Stomo ataupun dari mana aja. Ini tetap pengobatan untuk untuk penyakitnya itu sudah diberikan melalui Gus Soleh, melalui siapa aja yang artinya melalui dokter dan sebagainya. Tapi mereka mengatakan kenapa kok saya? Karena dia tidak telaten. Dia tidak mau, muntah sedikit dia sudah tidak mau. Nanti dia minum obat itu sedikit agak pusing, katanya sudah nggak cocok dan sebagainya. Padahal banyak kasus-kasus anak-anak yang ketika dia diminumkan obat itu muntah dan sebagainya, kita paksa untuk meminumnya. Memang prosesnya ya diare 1 minggu, mungkin juga dia batuk, pilek dan sebagainya. Karena kan proses untuk di dalam tubuhnya dia itu kan juga tidak bisa menerima obat. Oke, fasenya memang seperti itu ya. Nah, cuman kesabaran dari masyarakat itu tidak mau dia bersabar untuk bisa menerima bahwa oh iya ini
proses penyembuhan saya. Oke, Dan seperti mungkin itu. Gus Soleh juga pernah mengalami itu. Oke, seperti itu. Baik, Gus Soleh, kalau kita melihat efektivitas dari obat atau herbal yang ada di tempat Gus Soleh, ini seberapa efektif sih Gus Soleh? Dan kalau kita melihat kan orang ini kalau masalah penyakit HIV, ya mungkin ada yang beranggapan nanti setelah minum herbalnya Gus Soleh beberapa bulan, akankah itu dites kembali, tiba-tiba muncul kembali? Apakah itu virus tersebut ini benar-benar mati ataukah hanya tidur seperti itu? Iya. Jadi kalau sebenarnya kalau diceritakan atau diambil dari pengalaman kami mulai dari kami praktik di Jakarta, memang pada awalnya untuk bisa betul-betul negatif sulit sekali. Baru kita mulai tahun 2009 itulah mulai terbuka, jadi sudah mulai terkuat. Jadi pada waktu itu memang bahasanya kalau virus itu tidak tampak, tidak terdeteksi, biasanya hanya disebutnya tidak terdeteksi gitu. Tapi kami terus mengontrol sampai beberapa tahun ke depan. Kalau sampai 6 tahun tidak tampak ya namanya apa ya, berarti sembuh kan itu. Sudah sembuh. Iya, kalau masih sakit dan sakitnya yang mana gitu. Jadi tapi ya tentunya setelah kita nyatakan sembuh juga harus dan wajib periksa pulang ke medis, baik lewat lab atau lewat rumah sakit ya. Kemudian kalau sudah sembuh kita berikan obat penguncian. Obat penguncian itu diminum selama sekitar 3 bulan. Nah setelah itu pasien harus menjaga pola hidupnya, jadi mengulangi sebab-sebab penularannya dulu kan gitu. Iya, seperti itu ya. Iya. Karena memang di sini bagi penderita tersebut hidup sehat adalah salah satu hal yang sangat penting pemirsa. Kita sudah ada penelpon masuk bergabung bersama dengan kita. Halo, selamat sore Zona Natura. Halo. Halo, assalamualaikum. Iya, halo. Oke, mungkin terputus. Anda bisa mencoba menghubungi kita kembali ya pastinya di 0315466446. Kita kembali lagi ke Bu Vera. Nah, Bu Vera, dari penderita dari sakit ini cenderung semakin meningkat. Bahkan sebaiknya bagaimana kita menanggulanginya? Nah, apakah benar sampai saat ini masih ada perlakuan yang kurang baik bagi penderita HIV? Bisa diceritakan tentang masalah hal ini? Itu jelas. Sampai detik ini, sampai sekarang itu diskriminasi untuk penderita HIV sangat belum ada